Halo semuanya, siang hari ini Abah lagi main di Jombang nih. Kita ketemu sama Kak Arga nih. Kak Arga ini punya hobi yang unik ya. Dia suka pelihara lintah. Pada tahu nggak lintah tuh kayak gimana? Nih, Yang kecil. Ini yang kecil. Terus ini contohnya nih. Dan itu belum dewasa. Ini belum dewasa ya? belum, Kak, ya? belum dewasa. Oke, kita lanjut ya. Kak Arga, Ya. kenapa sih Kak kok pelihara lintah? Sebetulnya karena kebetulan suka banget sama berbau kayak darah gitu sih. Hah? Karena emang dari dulu suka banget mainan darah kebetulan. Oke. Daripada nungguin temen buat kayak bekam, akhirnya ya pakai lintah aja buat diri sendiri. Jadi alternatif selain bekam itu menurut Kak Arga bisa pakai lintah. Bisa pakai lintah. Alternatif untuk bekam itu bisa menggunakan lintah. Oke, penjelasannya gimana itu Kak? Jadi sebenarnya kalau bekam itu kan katanya mengeluarkan darah kotor. Mengeluarkan darah kotor. Kalau di medis sendiri itu sebenarnya nggak ada darah kotor. Ya ada darah Nggak ada kotor. darah kotor. Oke. Cuman kita beberapa minggu atau bulan sekali itu harus mengeluarkan darah kita untuk alasan medis tertentu. Ya. Dan kalau bekam itu beberapa orang kalau kayak saya gitu Ya. yang kebetulan punya anemia juga mungkin terlalu banyak mengeluarkan darah. Oke. Dan kalau pakai lintah dia tuh sebenarnya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak ya. Cuman biasanya kayak 2-3 kali bobot awal tubuhnya sebelum darah. Tapi ada efek sampingnya nggak nih Kak? Kalau kita digigit sama lintah seperti ini ya, itu ada efek sampingnya nggak sih Kak? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali ya? Dari kedokteran, dari FDA Ya. itu lintah itu salah satu pengobatan yang tanpa resiko. Pengobatan yang tanpa resiko. Oh banyak digunakan di zaman-zaman dulu gitu kali ya? Dari 2000 tahun yang lalu di Mesir udah yang pertama. Dari 2000 tahun tahun yang yang lalu lalu. di Mesir. Di Wow. Mesir yang pertama Mesir, habis itu ke Eropa, Mesir, ke Cina. Eropa, Cina. Akhirnya mulai sekarang digunakan buat pengobatan medis. Oke. Kalau kita lihat lintah itu kan yang Abah tahu itu ada yang tinggal di air sama tinggal di darat. Ya. Nah kalau ini termasuk yang mana nih Kak? Ini yang di air full aquatic. Ini full aquatic ya. Jadi kalau yang full aquatic tuh kayak gini nih. Nanti Dia nggak akan Abah bisa shoot lebih dekat ya. nggak ini bisa contohnya, hidup di luar air. ya. Oh dia nggak akan bisa hidup di luar air. Berarti yang suka kalau Abah lagi berpetualang di air terjun, di sungai, itu ini berarti Ya, yang yang di dalam airnya ini. Tapi kecil-kecil ya Kak ya? Nah, itu masih kecil emang. Oh, itu yang jenis masih kecil ya. Jadi yang biasa ditemui di air terjun, di sungai itu spesiesnya sama seperti ini. Sama. Oke, Nah. tapi yang ukurannya masih kecil ya. Ya. Oke, kalau kita lihat di sini, sama-sama nih ya. Itu kan ada yang bagian pipih ke depan, nah seperti ini nih. Sama yang bagian gendut di bagian belakang. Ya, itu ini mulutnya yang di depan yang kecil itu mulutnya. Itu mulutnya. Yang di belakang itu tempat pembuangannya. Tempat pembuangannya ya. Cuma sama-sama dia ada penghisapnya. Di belakang bisa menghisap, Di depan juga. di depan juga bisa menghisap. Wow. Dan dia sebenarnya ini keluarga cacing, Annelid. Oh, ini masih keluarga satu sama cacing ya? Iya. Satu family ya Satu family sama ya? cacing, Annelid dia. Ini kalau kita lihat sama-sama nih di tangannya Kak Arga nih, sekarang kita lihat ya. Ini lintahnya lagi nempel nih. Mungkin bisa dideketin dikit kan? Oke. Boleh. Ini tadinya kecil Apa banget. deketin dulu kali ya? Biasanya gini kalau nempel gini antara 40 sampai 60 menit. 40 sampai 60 menit ya? Ya. Wih, luar biasa. Jadi lintah kalau udah nempel, kalau bisa jangan dicopot. Jangan dicopot ya? Jadi biarkan sampai copot sendiri gitu Kak? Biarin aja dia sampai kenyang, dia copot sendiri. Karena kalau enggak, dia takutnya nanti muntah. Oh, malah muntah ya? Apa yang udah dimakan itu bakal bisa dimuntahin lagi gitu? Lagi gitu.
Itu rasanya gimana sih kak? Awalnya pasti bakalan kerasanya nggak sakit sih, cuman kayak gigitan semut. Kayak gigitan semut. Karena dia kan giginya tuh ada 3 deret gigi, satu deret gigi itu 90 gigi. Jadi ada 90 kali 3. Abah nih bayangin aja ya, gigi ada deretnya banyak seperti yang diceritain Kak Arga tadi aja udah bayanginnya udah aneh-aneh ya. Jadi pastinya kayak gini, ini bekasnya, ini bekas gigitan lintang. Ini baru 2 minggu. Oh, jadi ada bekas gigitannya ya. Bekas gigitannya menghitam seperti itu. Mungkin Abah zoom aja kali ya pakai yang ini ya. Jadi Abah zoom dulu ya. Oke, ini lagi proses kasih makan ini Kak ya? ya, kasih makan. Berarti sehari-hari makannya juga Kak Arga yang kasih makan seperti ini berarti Kak? Iya, kebetulan ada 20 ekor di rumah ya. Ada 20 ekor 20 Kak? ekor. Jadi ya semuanya saya kasih makan sendiri, sama darah saya sendiri. Dikasih makan darah sendiri. Oh my Karena god. lebih sterilnya gitu sih, kita tahu kita konsumsinya kayak gimana, gaya hidupnya kita kayak gimana, jadi lebih Oke. sehat aja. Terus yang kalau Abah lihat di sini nih kan ada kayak bercak-bercak ini Kak ya. Iya. Ini bekas gigitan berarti Kak ya? Iya, sebenarnya awalnya itu bakalan ngebekas jadi kayak huruf Y gitu, Heeh. kayak gitu. Nanti kalau udah 3 hari biasanya udah ketutup luka. Lukanya akan tertutup otomatis. Otomatis. Cuman karena lintah itu punya namanya zat hirudin. Nah, zat itu buat ngencerin darah kita. Oh, pantesan kalau yang habis kegigit lintah, terus kalau kita tarik secara paksa itu kan kadang-kadang Keluarin darah terus. keluar darah terus nggak berhenti-berhenti ya Kak ya? Berarti zat apa tadi namanya Kak? Zat hirudin. Zat hirudin ya. Nah, zat hirudin itu yang dipakai di medis buat mengencerkan darah. Untuk mengencerkan darah. Itu biasanya orang-orang yang darahnya terlalu kental atau gimana tuh, Kak? Ya, ada beberapa penyakit gitu, ada kelainan kayak DVT, deep vein thrombosis namanya. Jadi darah itu terlalu kental, jadi membeku di peredaran darah. Itu yang nggak boleh. Ini bekas gigitannya seperti ini ya. Tapi serius ini nggak sakit ini Kak? Ini nggak sakit, kalau udah kayak gini nggak sakit sama sekali. Soalnya dia kayak punya anestesi gitu. Oh, jadi biar bius, mangsanya nggak tuh ngerasain. nggak ngerasain kalau dia lagi dimakan pelan-pelan ya, darahnya diisep gitu ya. Jadi dia bakalan nanti detik-detik pertama dia bakalan muntahin namanya apa? Anestesinya kayak gitu. Sebenarnya sekarang udah banyak yang pelihara lintah sih. Sudah banyak yang pelihara ya, Udah Kak? banyak yang pelihara lintah. Ini kita tunggu berapa lama nih Kak? Ini biasanya 40 sampai 50 menitan. 40 sampai 50 menit dia akan berhenti sendiri. Ya ampun. Oke, ini adalah bekas copotan gigitan tadi ya ini Kak ya? lendirnya tadi yang mengandung hirudin, jadi ini bersih. Heeh. Dan ini kayak gini. Oh my god. Ini namanya, jadi darahnya nggak akan beku. Biasanya kalau kita punya luka nanti darahnya akan menghitam, terus Iya, beku iya. jadi keras. Benar. Kalau ini nggak akan sampai, kalau untuk saya pribadi sampai 15 jam kayak gini nanti. Sampai 15 jam bleeding seperti ini Kak? Iya, Oh my god. Jadi 15 jam bakalan kayak gini. Dan ini kayak gini. Dan ini bakalan terus ada nanti. Ini bakalan keluar terus ya Kak ya? Keluar terus. Kalau kita perban gimana Kak ini? Kalau kita Diperban nggak apa-apa, atau mungkin bisa pakai pembalut wanita juga nggak apa-apa. Kalau lintahnya gede ya. Kalau kecil gini cuman pakai perban atau pakai tisu aja nggak apa-apa sih. pakai tisu seperti itu ya. Coba kita lihat lintah yang tadi ya. Ini yang gigitannya bekasnya tadi di tangannya Kak Arga. Itu darahnya nggak berhenti-berhenti. Sekarang kita lihat nih yang mana nih lintahnya nih. Nih yang tadi, yang ini, Yang mana Kak? ini. Nah, Jadi gendut banget jadi loh. gendut. Padahal tadi kurus loh. Tadi kurus kayak yang ini nih. Kayak ini. Tadi kurus banget kayak yang nah kayak yang itu tuh. Terus Terus tiba-tiba sekarang jadi gendut, itu berarti isinya darahnya Kak Arga semua ya. Kak, apa penasaran nih? Kalau dia udah ngisep darah seperti ini, nantinya kalau dia buang air gitu Kak, itu berupa darah atau sudah berupa kotoran atau gimana sih? Kak? kotorannya itu mirip kotoran ikan. Kalau Nah. kalian tahu mirip kotoran ikan, cuman nggak berbentuk. Dan ciri khasnya adalah ini nanti tempatnya, wadahnya, airnya itu bakal kotor. Oh, wadah airnya ini bakal buram gitu ya Kak? bakal ya? buram. Bakal kotor.
Kalau ini Abah lihat sekarang yang kotor-kotor ini apa ini Kak? Itu shadingnya, jadi kulitnya. Oh berarti bisa shading seperti ular gitu ya Kak ya? Bisa, seminggu bisa sekali atau 2 kali. Bisa shading atau ganti kulit ya, seminggu bisa sekali 2 kali ya? Iya. Wow luar biasa nih. Dan air harus diganti 2 hari sekali, kalau nggak dia mati. Airnya harus diganti 2 hari sekali, kalau nggak gitu bisa mati ya, kasihan ya. Dia memang hewan yang steril sih, maksudnya dia nggak mau di tempat kotor. Oke. Ini Kak Arga cari sendiri atau beli di orang atau gimana nih Kak? Ini kebetulan dikasih, jadi Hah? di kado kayak gini. Kebetulan ada yang temen yang ngasih. Kado Kak? Iya, kado. Kado lintah, oh my god. Kebetulan juga kalau yang jual sih udah ada sih di Indonesia sendiri, udah banyak yang breeding. Udah banyak Breeding yang lintah. Ya. Tangannya Kak Arga ngeluarin Bakalan darah breeding terus ya. Yang kalau beberapa orang ada yang sampai 30 jam juga ada. Sampai 30 jam nggak? Ha-ha. Oh my god. Cuman nggak ada masalah medis sih. nggak ada masalah medis Nggak ya? ada masalah medis. Karena ini berarti di dalam kita, di aliran darah kita udah ada zat hirudin tadi, gitu. Zat pengencer tadi. Ya, sehingga darahnya nggak bisa menggumpal ya. Bisa menggumpal. Nah, harus menunggu 15 sampai 30 jam tadi ya Kak ya. Kebetulan kan saya juga golongan darahnya AB, dan AB itu kadang darahnya itu terlalu pekat Oke. gitu. Jadi lebih enak pakai ini sih, prefer pakai ini daripada harus minum obat gitu. Oh my god. Tadi kita udah dengerin sama-sama ya, kita udah lihat Kak Arga ngasih makan lintah peliharaannya. Lintah peliharaannya ternyata Abe pikir yang di bawah ini cuma ada 1, 2, 3, 4, cuma ada 4. Ternyata di rumah ada 20 ekor. Dan bakal nambah lagi kayaknya biar genap 100 gitu. Biar genap 100. Oh my god. Ini kalau 100 kasih makan gimana Kak? Mungkin di bagian tubuh lain kayak saya, kalau di yang terlihat kayak gini nanti itu digigit nyamuk apa Mas, atau gimana gitu. Iya ya. Tapi ya mungkin itu tadi ya, salah satu yang nggak ngenakin adalah hasil akhirnya nih Kak ya. Jadi ngebekas. Mungkin bisa pakai kayak acne treatment gitu buat yang jerawat gitu, pengobatan yang buat jerawat, mungkin Menghilangkan bisa bekas krim gitu ya. buat menghilangin bekasnya. Kak Arga, Abah mau tanya nih, kalau kita lagi di alam itu kan biasanya kegigit lintah atau kegigit pacet, pokoknya yang sejenis dengan ini gitu loh Kak. Nah itu kalau di alam cara ngelepasinnya gimana sih Kak? Kan kita kebanyakan punya kuku nih. Ah, Itu nanti kalau waktu nancep kayak gini, ah. itu langsung pakai ini, pakai punggung-punggung. Pakai punggungnya kuku. Diginiin aja di mulutnya, Ah. terus kita congkel. Oh berarti intinya tuh yang pengaitnya ada di mulut tadi ya Kak ya? Kalau pakai kita, kalau pegang badannya kan pasti licin, Pasti bakal licin. susah banget. Susah banget ya. Jadi langsung aja dari itu pangkal mulutnya aja dicongkel sama ini punggungnya. Dicongkel pakai punggungnya kuku ya. Jadi ini nih intinya nih. Karena kan kalau selama ini yang Abah tahu ada yang bilang dikasih garam, dikasih tembakau dan segala Kan nggak macam. memungkinkan buat kita dapetin benda-benda Nah kayak kalau gitu nggak kan. ada itu berarti pakai punggungnya kuku udah Pakai cukup ya punggungnya Kak kuku, ya. Atau mungkin kan sekarang kita kan kemana-mana bawa hand sanitizer nih. Hand sanitizer. Itu aja dioles sedikit aja di seluruh badannya atau apa gitu, bagian mananya gitu, di lintahnya pasti dia copot karena dia nggak akan kuat sama zat-zat kayak gitu. Oh tubuhnya itu sensitif ya Kak ya? Sensitif banget. Oh jadi tubuhnya lintah itu sensitif ya. Kalau kita kukunya Atau nggak, mungkin punya parfum apa aja sih bisa. kalau kita kukunya nggak seberapa panjang itu kita bisa pakai hand sanitizer, parfum atau apapun itu ya Kak ya. Atau minyak-minyak gitu ya. Oh, oke kalau gitu. Ini kalau Abah lihat sekarang loh, belum darahnya tuh belum menggumpal ya, belum. Masih keluar terus loh. Abah di sini ngeri. Padahal Abah pengen cobain tapi ngeri gitu loh. Enggak deh, Kak Arga aja yang nyobain ya, biar Kak Arga aja yang nyobain ya. Jadi kalian pengen coba juga kan? Kalau pengen cobain, kalian bisa datang ke Jombang. Nanti Abah kasih kontaknya Kak Arga di bawah ini ya. Silakan aja. Bisa hubungi Kak Arga untuk datang ke Jombang langsung. Mungkin lintahnya bakal seneng banget kalau ada yang sukarela. Karena lintahnya butuh sukarelawan yang mau donor darah buat kasih makan lintah. Nih.
Kak Arga, kalau lintah ini usianya bisa berapa lama, Kak? Bisa 5 sampai 10 tahun bisa. 5 sampai 10 tahun. Nah, biasanya Berarti- sih setahun, 2 tahun dia udah ukuran dewasa, dia bakalan kawin dan dia itu hermafrodit. Hermafrodit ya. Kalau lintah 5 sampai 10 tahun dipelihara, berarti 5 sampai 10 tahun juga Kak Arga ngasih makan terus tiap hari. Bakalan kayak gitu. Tapi nggak tiap hari juga sih, soalnya satu lintah ini dia kalau udah kenyang banget, dia bahkan bisa nggak makan sampai 6 bulan. Oh, nah ini Abah yang baru tahu nih. Abah pikirnya satu lintah itu satu hari makan kayak gini terus. Apa nggak tambah habis nih badannya? Ya bener banget gitu. Jadi untungnya dia nggak serakus itu sih. Dia Oke. bisa store, bisa nyimpen darah kita sampai bulanan. Sampai bulanan ya. Berarti seperti ular yang besar gitu ya, Kak ya. Mhm. Kalau makan sekali makan besar, habis itu disimpan ya. Luar biasa. Ada berapa jenis lintah sih, Kak? Kalau yang Abah lihat kan lintah itu nggak seperti ini aja, ada macam-macam tuh. Ya, Kalau kebetulan yang Kak ini- Arga tahu gimana? Ini namanya lintah kerbau atau buffalo leech. Itu Buffalo leech ya. Hirudinaria manilensis. Jadi dia sebenarnya dari Manila, dari Filipina. Cuma dipakai buat pengobatan lintah buat terapi. Dipakai pengobatan untuk terapi ya. Nah, ada juga sih yang di Indonesia, ada beberapa. Indonesia tuh gudangnya lintah sih. Karena daerah tropis gitu, Kak. karena ya? daerah tropis, jadi banyak banget jenisnya. Belum lagi yang di darat yang biasanya kayak kalau ke hutan ditempelin yang pacet itu. Oh, pacet. Ya, itu apa yang sering tahu pacet itu. Ukurannya lebih kecil dari ini ya, Kak? Lebih kecil dan ramping. Dan dia emang di darat asal lembab. Hmm. Dan semua keluarga lintah dia bakalan bisa ngedeteksi karbon dioksida yang kita keluarkan. Oh, jadi dia bakal tahu di sini tuh ada sasaran empuk nih kayak Ah. Abah lagi main-main air di sungai gitu ya, Kak Dia ya? pasti bakalan nyamperin gitu. Oh, pantesan. Abah lihatnya di sini jernih nih, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Terus tiba-tiba ada lintah yang nempel di Ya, sini, Kak. kayak Berarti gitu. kayak gitu ya. Dia bisa Ya. mendeteksi ya. Dia ngedeteksi panas tubuh kita sama karbon dioksida yang kita keluarin. Oh, pantesan. Ini tapi nggak masalah ya, Kak ya. Jadi satu pelihara seperti ini. Ini kebetulan karena ini lagi dibawa ke sini jadi dicampur. Biasanya sih satu-satu. Kalau komunal nggak masalah, cuman kan takutnya dia nempel di tubuh temennya Ya. gitu. Nah, itu yang Abah mau tanya ini. Lintah bisa nggak ngisep sama-sama lintah, Kak? Kebanyakan Enggak. nggak mau dia. Kok aneh ya? Nah itu. Contohnya gini nih, tadi kan yang satu nih habis makan darahnya Kak Arga nih. Terus yang satunya lapar nih. Dia ngehisap yang itu apa enggak, Kak? Enggak. Jadi udah kumpul aja jadi satu. Oke. Cuma dia biar nggak stres aja gitu, nggak di komunal. Nah, berarti seperti ikan cupang gitu. Iya gitu. Seperti ikan cupang ya, dipisahin satu-satu gitu. Versinya Kak Arga. Tapi Abah kalau yang lihat di beberapa Langsung toples besar, beberapa yang terapi-terapi gitu, Kak, campur. itu langsung dicampur loh. Langsung di toples besar. Ini lintahnya keluar. Ini kayaknya mendeteksi darahnya Abah segar Iya. gitu kali ya, Kak? Iya. Oh Dia my mendeteksi. god. Bahkan dari dalam air dia udah tahu gitu kalau sekitarnya ada mangsanya gitu. Sekitarnya ada mangsanya, guys. Karena kan memang lintah sebenarnya kan parasit gitu loh. Iya, iya, Bukan iya, parasit. benar. Oh, jadi itu ya istilahnya lintah darat itu, Kak ya. Parasit. Kak, lebih bahaya mana, Kak? Lintah darat sama buaya darat, Kak? Oh gitu, dua-duanya bahaya sih sebenarnya. Ya tahu sendiri lah. Udah lagi kan sekarang garangan gitu. Banyak sekali tuh, bahaya semua itu. Dan macam-macam. Oke, Kak Arga, makasih banyak ya Oke. informasinya, Kak ya. Nanti kalau ada yang mau pengen tahu lebih detail tentang lintah ini, bisa lihat YouTube-nya Kak Arga. Ada YouTube, Kak? Kebetulan enggak. Kami punya channel sih tapi di Reptil. Di Reptil ya, nggak ada hubungan sama lintah ya. Ya, mungkin next time mungkin bakalan ngebahas tentang lintah di channel saya sendiri gitu. Oh, di channelnya Kak Arga ya. Nanti akan Abah taruh di bawah ini. Oke, Kak Arga, makasih Kak. Yoi. Bye-bye.